Halo guys, kembali lagi bersama saya Andika di channel IM2. Di video kali ini saya sudah mengangkum sebuah film, yaitu adalah film Raya The Last of Dragon. Daripada banyak bacot, lebih baik kita siapkan cemilan, minuman. Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Kisah berfokus dengan MC yang bernama Raya yang sedang dalam perjalanan ke negeri ekor buat membangkitkan naga terakhir yang sudah tertidur dalam 500 tahun. Semua bermula 500 tahun yang lalu. Kumandra adalah negeri para manusia terdahulu, naga makhluk ajaib yang menyediakan air, hujan, dan kedamaian, bagaikan surga. Tetapi semua berubah di saat Drun datang dan mengubah semua orang menjadi batu. Para naga pun berjuang sebisa mungkin, tapi itu tidak cukup. Saat itulah si Sudatu yang perkasa, naga terakhir, memusatkan semua kekuatan sihirnya menjadi permata dan memusnahkan para Drun. Semua manusia pun yang menjadi batu itu kembali menjadi manusia, dan kecuali para naga. Yang tersisa dari Sisu hanyalah permata. Seharusnya ada momen di mana umat manusia bersatu atas pengorbanannya. Yang telah terjadi malah sebaliknya. Demi mendapatkan sisa-sisa sihir terakhir dari naga, perbatasan pun tercipta, Kumandra pun terpecah belah dan permatanya harus disembunyikan. Scene pun berlanjut di saat Raya masih kecil, yang sedang bersiap-siap buat memasuki gua permata. Di situ sudah tersedia perangkap yang buat menangkap Raya, tetapi Raya bisa mengatasinya menggunakan peliharaannya. Raya pun berhasil memasuki tempat permata tersebut. Dan saat itu Raya berpikir kenapa ini terlalu mudah. Di saat itu ayahnya Raya pun datang. Setelah itu ada pembicaraan sebentar. Setelah itu pun pertarungan pun dimulai. Dan pertarungan pun dimenangkan oleh ayahnya. Setelah itu ayahnya memperlihatkan permata naga terakhir tersebut kepada Raya dan berkata, kini kau juga akan menjaga permata tersebut. Scene pun berlanjut di saat Raya dan ayahnya sedang jalan-jalan di rumahnya menuju dapur, dan di sini ini Raya menyebutkan negara apa saja yang ada di dunia ini. Who fight dirty. Alan, a floating market famous for fast steals and fighters with even faster hands. Fine. A frigid bamboo forest guarded by exceptional nation protected by angry assassins and their even angrier cats. Di saat Raya dan ayahnya telah tiba di dapur, ternyata ayahnya mengundang negara lain agar bisa kembali menjadi Kumandra. Scene pun berlanjut di saat ayahnya menyambut mereka dengan berbicara selamat datang di hati. Raya pun mencairkan suasana dan dia menemukan teman baru yang bernama Namari, anak dari ketua Taring. Scene pun berlanjut ketika Namari dan Raya sedang makan bersama. Namari menunjukkan sebuah peta bahwa sebenarnya siswa itu masih hidup dan tertidur di sebuah sungai. Setelah itu Namari memberikan Raya sebuah hadiah berupa kalung sisu yang dipakainya. Setelah itu Raya menunjukkan sesuatu, yaitu ialah di mana tempat permata naga tersebut disembunyikan. Setelah itu Raya menunjukkan permata tersebut. Namari justru berkhianat dan pada akhirnya pertarungan pun tidak bisa dihindarkan. Scene beralih ke ayahnya Raya dan ternyata negara Taring memang berkhianat. Namari memanggil semua bawahannya atau prajuritnya untuk melawan Raya, dan untungnya ayahnya Raya datang tepat waktu dan melawan prajurit Taring tersebut. Ayahnya Raya ingin membalikkan keadaan untuk bersatu lagi sebagai Kumandra. Tetapi mereka tidak setuju dan memanah ayahnya Raya, dan ayahnya Raya tertusuk panah di bagian kakinya. Setelah itu mereka saling berebut buat mendapatkan permata tersebut, dan pada akhirnya permata pun jatuh dan pecah. Akibat permatanya pecah, Drun pun keluar dari persembunyiannya. Ayahnya Raya tidak bisa melanjutkan perjalanan karena kakinya tertusuk panah. Dia menyerahkan permatanya tersebut kepada anaknya. Setelah itu Raya dilempar ke sungai karena Drun tidak bisa melewati air.
Scene pun berlanjut di negeri ekor. Raya sedang menunggangi tuk-tuk buat ke sungai terakhir, tetapi di tengah perjalanan dia dikejutkan dengan drone yang keluar dari tanah. Setelah itu Raya mengeluarkan permata tersebut buat mengusir drone, dan pada akhirnya drone pun pergi. Raya pun berhasil sampai di tujuan dan berakhir di kapal keram. Setelah itu Raya pun masuk dan membangkitkan naga terakhir tersebut. Setelah Raya membaca mantra buat membangkitkan Sisu, air yang ada di sebelahnya Raya pun berbalik arah dan berbentuk sebuah naga. Ternyata Sisu adalah naga betina yang tertidur selama 500 tahun. Namari sedang mencari Raya buat mengambil gulungan naga tersebut, dan untungnya Raya telah melarikan diri terlebih dahulu. Scene pun berlanjut di sebuah gua yang di dalamnya terdapat banyak jebakan, dan untungnya Sisu dan Raya bisa mengatasinya. Di dalam gua mereka menemukan tunbom atau kumbang yang sangat banyak, tetapi mereka bisa melewatinya. Sisu dan Raya akhirnya bertemu dengan ketua ekor yang sudah menjadi tengkorak akibat jebakannya sendiri. Setelah itu Raya dan Sisu pun mengambil permata tersebut, dan Sisu pun berubah menjadi manusia setelah itu memegang permata tersebut. Tetapi mereka bertemu dengan Namari. Di saat Namari ingin menangkap mereka, Raya memanfaatkan jebakan tersebut untuk menjatuhkan Namari. Setelah itu mereka pun lari dan menggunakan tunbom dan pergi menggunakan tuk-tuk. Namari pun masih mengejar Raya dan Sisu, tetapi karena kucing membenci air, jadi Raya mendapatkan jalur tercepat, dan mereka mempunyai banyak waktu untuk kabur menggunakan kapal setelah ini. Tujuan mereka adalah Cakar. Bukannya Namari mengejar mereka, justru Namari kembali ke negeri Taring. Namari pun melewati tempat naga yang sudah menjadi batu oleh drone, dan memberikan rasa hormat kepada naga tersebut karena sudah berjuang sampai akhir. Tibalah Raya dan Sisu di negeri Cakar, dan Raya pun pergi buat mengambil permata itu dengan ketua Denhai. Tapi di tengah perjalanan, Raya mengalami pencurian oleh bayi pencuri. Scene pun berlanjut di kapalnya Kapten Bond. Sisu ingin belanja, tetapi dia tidak mempunyai duit, karena itu dia berhutang. Di tengah-tengah perjalanan, Sisu dikepungi penjual yang meminta agar Sisu membayarnya sekarang. Karena Sisu orang baru, dia tidak mempunyai apa-apa. Untungnya saja ada orang tua yang membantu Sisu. Sedangkan Raya sedang mengejar bayi pencuri tersebut, Raya pun berhasil mengejar mereka. Di saat Raya bertanya, "Di mana orang tuamu?" Bayi itu langsung pergi, dan ternyata orang tuanya sudah menjadi batu karena Duron. Karena Raya kasihan, Raya memberikan pekerjaan kepada mereka. Scene pun berlanjut di kerajaan Cakar. Para bayi dan juga monyetnya mencoba mengalihkan perhatian, dan Raya pun bisa masuk ke dalam buat mengalahkan Denhai. Dan ternyata Denhai sudah menjadi batu, dan permatanya berada dengan ketua Cakar yang baru. Scene pun berlanjut dengan Sisu sedang diantarkan oleh nenek-nenek untuk ke tempat Denhai, yang sebenarnya Sisu itu sudah ditipu sama nenek-nenek tersebut, dan Sisu akan dibawa kemana kita tidak tahu. Sisu pun tiba di tempat tersebut, dan ternyata dia diantarkan ke tempat Duron. Di saat Duron ingin menelan Sisu, nenek tersebut menolong Sisu menggunakan permatanya. Dan nenek tersebut ingin Sisu mengatakan di mana tempat permata itu berada, dan di saat Sisu ingin dimangsa oleh Duron, untungnya Raya datang dan menyelamatkan Sisu dan menyerahkan permata kepadanya, dan tiba-tiba keluar kabut dari tubuhnya Sisu, dan itu adalah sihir adik laki-lakinya Sisu. Raya pun berhasil kabur dengan Sisu dan berhenti di kapalnya Kapten Bond. Perjalanan mereka berlanjut, dan pemberhentian kali ini adalah Tulang. Scene pun berlanjut di negeri Taring. Namari pun pulang dan memberitahu kepada ibunya jika Raya sedang mengumpulkan permata, dan tujuannya kali ini adalah Tulang. Dan Namari pun mendapatkan izin untuk pergi ke Tulang buat menangkap Raya dan Sisu. Tibalah Raya dan Sisu di negeri Tulang. Tiba-tiba Sisu mengambil buburnya Kapten Bond dan pergi. Raya pun mengejar Sisu sampai di gerbang. Di saat Sisu ingin membuka gerbang, justru Raya dan Sisu masuk ke perangkap. Scene pun berlanjut di rumah tua, dan tiba-tiba ada orang besar yang membuka pintu, dan orang besar itu merasa kesepian. Orang besar itu ingin mereka berdua tetap di sini dan berbicara dengannya. Dan tiba-tiba Kapten Bond datang dan mengikat orang besar tersebut. Di luar ada Namari yang meminta agar Raya keluar, dan Raya melihat rakyatnya orang berbadan besar tersebut mencoba melawan drone, tetapi pada akhirnya kalah dan menjadi batu. Raya bertanya kepada orang besar tersebut, "Siapa namamu?" Dan orang besar tersebut berkata, "Nama yang diberikan kepadaku adalah Tong." Setelah itu Raya bertanya kepada Tong, "Maukah kau membantuku?" Dan Tong pun menjawab adalah iya. Scene pun berlanjut di tempat Namari.
Raya akan mengulur waktu agar teman-temannya aman dan pertarungan pun dimulai. Oh, I'm just trying to get a matching set. Pertarungan dimenangkan oleh Namari. Di saat Namari ingin meninju Raya, untungnya Sisu datang dalam wujud naga dan menyelamatkan Raya. Dan teman-temannya terkejut bahwa ternyata Sisu selama ini adalah naga. Di saat Sisu mengancam Namari, terlihat seperti Namari mengeluarkan air mata. Setelah itu, Sisu pun merasa kasihan kepada Namari dan meninggalkan Namari. Teman-temannya Raya marah dengannya karena tidak memberitahu kalau Sisu adalah naga. Mereka meminta Mohan agar ikut membantu, dan Tong memberikan permatanya kepada Sisu dan sihir yang dikeluarkan kali ini adalah hujan, milik abangnya Pengu. Di scene ini mereka sedang membuat rencana. Rencana pertama dibuat oleh Kapten Bond dengan rencana penyerangan. Dan rencana kedua dibuat oleh Sisu dengan memberikan hadiah kepada Namari. Dan Raya pun menggunakan rencana Kapten Bond. Tiba-tiba hujan dan Sisu memaksa Raya untuk ikut bersamanya ke kampung halamannya Raya, yaitu adalah Hati. Sisu menunjukkan kakak-kakaknya yang telah menjadi batu, begitu juga dengan saudaranya yang lain. Dan hal yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Scene pun berlanjut di saat Sisu dan saudaranya dikepung oleh Drun, dan naga yang lain telah menjadi batu. Tapi abangnya Sisu yaitu Pengu menolak untuk kalah dan menyatukan kekuatannya dalam permata tersebut. Begitu juga dengan saudaranya yang lain dan memilih Sisu sebagai pengguna permata tersebut. Saudaranya pun menjadi batu dan Sisu menggunakan kekuatan tersebut dan hancurlah Drun. Sisu bercerita seperti itu karena ada kemungkinan untuk Namari berubah dan ternyata Raya masih mempunyai keinginan agar bisa berteman dengan Namari. Bahkan jika Namari membantu mereka, belum tentu Raya percaya dengannya. Jika Raya bisa percaya dengan Namari, bukan hanya banyak saja yang akan kembali, tapi juga Raya bisa mengembalikan impiannya, Kumandra. Scene pun berlanjut di patung ayahnya Raya. Raya memberikan bunga dan hormat kepadanya. Pada akhirnya rencana Susi dipakai oleh Raya. Scene pun berlanjut di kerajaan Taring. Namari bilang kepada ibunya kalau dia telah menemukan Sisu, tapi itulah yang membuat ibunya Namari takut. Saat semua orang kembali nanti, kerajaan mereka lah yang akan disalahkan, karena Namari lah yang memecahkan permata tersebut. Jadi mereka berencana buat mencuri permata-permata tersebut atau pecahan permata tersebut dan mengambil Sisu dengan paksa dari Raya. Di sini ini Raya dan teman-temannya akan menjalankan sebuah rencana. Bayi dan para monyet mengikat kaki penjaga tersebut dan mengambil kuncinya dan membuatnya pingsan. Setelah mereka mengalahkan penjaga, mereka tiba di kamar Namari dan memberikan kalung Sisu tersebut. Setelah itu mereka pun pergi. Scene berlanjut, mereka sedang makan bersama. Yang sedang mereka makan kali ini adalah dendeng. Dan Tong memanggil bayi tersebut dengan nama Noi karena tertulis di kerahnya. Tiba-tiba ada yang memberikan sebuah sinyal dan kemungkinan itu adalah Namari. Dan ternyata benar, Namari sedang menunggu kedatangannya Raya sambil memegang permata tersebut. Permata tersebut ditaruh di batu dan Sisu pun keluar dan akan mengambil permata tersebut. Namari menodong senjata kepada Raya dan Sisu, tetapi dia melakukan ini karena terpaksa. Di saat Sisu ingin membalikkan keadaan dengan berkata, "Aku mempercayaimu Namari." Justru Namari menembak Sisu dan Sisu pun mati. Sihir yang ada di permata tersebut mulai menghilang. Raya pun marah dan tiba-tiba air mulai menghilang karena Sisu telah tiada. Raya pun marah dan mencari Namari buat bertarung, dan ada Duron yang menghalangi, tapi Raya menggunakan sihir permata tersebut. Dan di sini ini ibunya Namari telah menjadi batu dan pertarungan pun dimulai. Di saat Namari dan Raya sedang bertarung, teman-temannya sedang mengevakuasi warga agar selamat. Raya dan Namari masih bertarung, dan pertarungan pun dimenangkan oleh Raya. I never meant for any of this to happen. Di saat Raya ingin memenggal kepala Namari, jika Raya membunuh Namari, dia sama aja seperti dirinya yang sudah membunuh Sisu. Raya pun tersadar dan membantu teman-temannya untuk mengalahkan Drun.
Namari membantu Raya buat mengalahkan Drun, dan tiba-tiba tanah yang diinjak Raya dan Namari pun runtuh dan mereka dikumpungi lautan Drun dan juga sihir permata itu hampir habis. Mereka berusaha mengalahkan Drun tersebut, tapi di tengah-tengah Raya menemukan cara buat menghancurkan Drun. Dengan cara mereka harus saling percaya dan kumpulkan permata. Tapi mereka tidak percaya kepada Namari karena hal yang telah dia perbuat. Karena itu Raya memberikan permatanya kepada Namari dan percaya kepadanya. Begitu juga dengan yang lain dan memberikan kepercayaan kepada Namari. Namari pun terdesak dan menemukan celah. Namari pun menyusun permata tersebut dan menjadi batu dengan yang lain. Di saat permata tersebut hampir habis, tiba-tiba permata tersebut mengeluarkan sihirnya dan menghancurkan Drun. Semua orang yang menjadi batu pun kembali menjadi manusia, termasuk para naga. Saudaranya Sisu dan naga lainnya yang sudah tidak menjadi batu lagi membuat sebuah lingkaran yang membangkitkan Sisu naga air. Sisu pun bahagia setelah melihat keluarganya yang sudah tidak menjadi batu lagi. Sisu pun ke tempat teman-temannya. Raya pun senang dan memeluk Sisu. Begitu juga dengan teman-temannya yang lain. Namari memberikan hormat kepada Sisu, tetapi Sisu pun memeluk Namari dengan paksa. Scene pun berlanjut di kerajaan hati. Ayahnya Raya pun sudah menjadi manusia dan bertemu dengan Raya dan memeluknya, dan Sisu pun datang. Ayahnya Raya pun memberikan hormat dan Sisu pun berkata, "Semoga kau tidak keberatan karena Raya membawakan tamu." Film pun tamat dan ending yang menagakan.